Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 30 Desember 2024 merupakan hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, di penghujung tahun ini, setelah kami berkesempatan menyadari kedatangan Putramu Yesus Kristus, maka hari ini kembali kami menghadap Engkau ya Bapa, agar kami tetap Engkau sirami dengan rahmat dan karunia-Mu melalui bacaan liturgi yang telah dipersiapkan untuk kami. Maka bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 12-17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan.
di hadapannya. Hai segenap bumi, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar dari Nabi Hana. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Hari ini kita diajak untuk mengenang kembali kisah Hana, seorang nabi perempuan dari suku Azer, salah satu suku dari 12 suku Israel yang berasal dari anak ke-8 Yakub Silpa. Suku Azer menempati tanah yang subur, kaya akan minyak zaitun dan cocok untuk pertanian.
Barangkali itu sebabnya suku Azer kurang bersemangat untuk memperjuangkan tanah perjanjian, memilih untuk hidup damai berdampingan melalui kompromi-kompromi dengan budaya lokal. Nabi Hana adalah saksi penggenapan janji Allah bahwa akan datang Mesias untuk menyelamatkan umat manusia, dan Hana diberi karunia untuk mengenali Yesus adalah Mesias. Dalam Perjanjian Lama kita mengenal beberapa nabi perempuan. Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun misalnya, atau Deborah yang dikenal sebagai nabi perempuan dan juga seorang hakim Israel. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak membatasi berdasarkan gender. Siapa saja dapat dipilih dan dipanggilnya untuk rencana dan karya Allah di dunia ini. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, kesetiaan Hana adalah sebuah teladan yang luar biasa dalam iman dan ketekunan. Selama bertahun-tahun, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi melalui ibadah, puasa, dan doa siang dan malam. Dalam kesetiaannya, Hana menunjukkan bahwa ia benar-benar mengandalkan dan berharap kepada Tuhan dalam segala hal. Saat kebanyakan orang mungkin akan mudah putus asa atau merasa lelah dengan rutinitas yang sama, Hana terus bertekun dengan penuh semangat. Ia percaya bahwa janji Allah akan digenapi dan bahwa Mesias akan datang. Kesetiaan Hana akhirnya membuahkan hasil ketika ia diberi karunia untuk mengenali anak-anak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Hana mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan di dalam doa dan pelayanan tidak pernah sia-sia. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi Tuhan selalu mendengar doa-doa kita dan bekerja dalam caranya yang ajaib. Kesetiaan yang diperlihatkan Hana adalah panggilan bagi kita semua untuk tetap setia, tidak hanya dalam masa-masa baik saja, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Seperti Hana yang telah berusia 84 tahun, kesetiaan dalam pelayanan kepada Tuhan tidak mengenal usia dan juga tidak mengenal status sosial. Kesulitan hidup hendaknya jangan dijadikan penghalang kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Hana menghabiskan bertahun-tahun menantikan kedatangan Mesias. Penantiannya tidak sia-sia karena ia akhirnya melihat dan mengenali anak-anak Yesus sebagai penggenapan janji Allah. Penantian Hana bukan hanya sebuah harapan yang kosong, tetapi sebuah perjalanan iman yang penuh keyakinan dan kepercayaan pada janji Tuhan. Sama seperti Hana, kita juga diajak untuk hidup dalam penantian yang penuh harapan. Kadang kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terjawab atau Tuhan tidak mendengarkan kita. Namun kisah Hana mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja dalam waktu dan caranya sendiri. Penantian yang kita jalani harus disertai dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan yang bisa menguji kesabaran dan iman kita. Namun dengan meneladani kesetiaan dan ketekunan Nabi Hana, kita bisa belajar untuk tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kesetiaan dalam menunggu dan berdoa adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan yang pada akhirnya akan memberikan buah yang manis. Ketika Hana melihat anak-anak Yesus, ia memuji Tuhan dan mulai berbicara kepada orang-orang yang menantikan pembebasan Yerusalem. Respon Hana adalah contoh spontanitas sukacita dalam menyaksikan karya besar Tuhan. Apakah kita juga bersukacita dan bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita? Hana mengingatkan kita untuk berbagi kabar sukacita dengan orang lain, sehingga iman kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hana adalah teladan iman, kesetiaan, dan sukacita yang murni dalam melayani Tuhan.
Marilah kita belajar dari Nabi Hana untuk setia dalam pelayanan tanpa mengeluh, menanti dengan sabar penggenapan janji Tuhan, bersaksi dengan sukacita tentang karya Allah, dan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Marilah kita satukan niat dan tekad kita di dalam doa bersama dan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ya Allah Bapa kami ingin meneladani Nabi Hana di sepanjang hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu setia dalam pelayanan, sabar menantikan jawaban dari doa-doa dan harapan kami, serta senantiasa bersukacita dalam bersaksi bahwa Engkaulah pusat kehidupan. Kami berdoa hanya kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.